Kabar sahabat Maru-Maru Nihong? Senang dapat berjumpa lagi dengan sahabat Maru-Maru Nihong. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap jaga protokol kesehatan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara hari ini dengan saya Rizka Aini dari Bekasi dan berikut partner saya. Saya Neda dari MGMP Bahasa Jepang Jawa Timur. Neda Sensei, apa kabar? Alhamdulillah baik Sensei. Neda Sensei, pernah dengar Bon Odori nggak? Bon Odori sering itu tarian Jepang yang pakai kipas itu ya, pakai kipas gini-gini juga nggak salah ya. Ya. Sepertinya tariannya seru ya. Sepertinya sih begitu Sensei. Oke, kami senang sekali berjumpa dengan sahabat Maru-Maru Nihong pada kesempatan acara hari ini, yaitu Bincang Santai Budaya Jepang ke-9 dengan tema Bon Odori, dari ritual keagamaan ke rekreasi. Menarik ya? Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 4 MGMP, yaitu MGMP Bahasa Jepang Jambi, MGMP Bahasa Jepang Bali, MGMP Bahasa Jepang Sulawesi Utara, MGMP Bahasa Jepang Papua, dan dilaksanakan oleh tim kerja Maru-Maru Nihong. Serta didukung oleh MGMP Bahasa Jepang Nusa Tenggara Barat, MGMP Bahasa Asing Kabupaten Bekasi, Yayasan Pendidikan Mutiara Baru Bekasi, Gakushudo, Keisain Blank, dan Chibos Online Store. Bagi sahabat Maru-Maru Nihong yang memerlukan buku kejepangan, bisa menghubungi Chibos Online Store di nomor WA 081 29112 5539 dengan menghubungi Ibu Api. Sahabat Maru-Maru Nihong, izinkan saya untuk membacakan rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan rundown acara, yang ketiga sambutan dari wakil MGMP Bahasa Jepang dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang yang akan diwakili oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Sulawesi Utara. Dilanjutkan dengan pemutaran video tim kerja, lalu pengambilan sesi foto bersama, pembacaan tata tertib. Selanjutnya acara diserahkan kepada moderator. Memasuki acara inti, ada kuis serta door prize. Dilanjutkan dengan closing statement penutup. Acara selesai. Baiklah, sahabat Maru-Maru Nihong, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang yang diwakili oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Sulawesi Utara. Kepada Alex Sensei, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Konnichiwa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara seminar daring Bincang Santai Budaya Jepang ke-9 yang diadakan oleh kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang, yaitu MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi, Provinsi Bali, Provinsi Papua, dan Provinsi Sulawesi Utara. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang serta sahabat Maru-Maru Nihong pada hari ini. Seminar ini memiliki tema Bon Odori, dari ritual keagamaan ke rekreasi. Baiklah, untuk pembicara kali ini, yang pertama adalah Ibu Susi Ong PhD, dan yang kedua Ayaka Sang. Kami tim Maru-Maru Nihong ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama bagi pendukung, yaitu MGMP Bahasa Jepang NTB, Yayasan Pendidikan Mutiara Baru, MGMP Bahasa Jepang Bekasi, Jebos, Gakushudo, dan Kesen Blank. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar daring BSBJ 9 ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar untuk para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alex Sensei atas sambutannya. Baiklah, menuju acara berikutnya. Kira-kira apa ya Rizka Sensei? Yaitu pemutaran video tim kerja Maru-Maru Nihong. Kepada Ganjar Sensei selaku host, dipersilakan. Baik, terima kasih Neda Sensei dan juga Rizka Sensei. Untuk sahabat Maru-Maru Nihong, izinkan kami untuk memutar atau menayangkan video tim kerja kami, Panitia PSBJ 9 ini. Terima kasih kepada Ganjar Sensei selaku host yang sudah memutar video tim kerja. Sahabat Maru-Maru Nihong, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber dan tamu Jepang kali ini. Kegiatan kali ini narasumbernya siapa ya, Nida Sensei? Ya, kira-kira. Nah, penasaran kan? Mari kita serahkan acara berikutnya ke Christoph Sensei dan Greti Sensei. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Rizka Sensei. Wah, ini senang sekali bisa bertemu dengan Greti Sensei ini kembali nih di acara kita pada siang hari ini. Apa kabar Pak Christoph? Apa kabar Bu Greti? Baik Bu Greti. Bu Greti apa kabar? Baik. Baik, Pak Christoph, kita sudah akan memperkenalkan narasumber dan juga tamu dari Jepang. Untuk itu kepada Bapak Christoph untuk membacakan CV dari narasumber kita. Kepada Bapak Christoph disilahkan. Nampaknya ada masalah dengan sinyalnya Pak Christoph. Iya, kayaknya halo. Atau dibacakan sama Ibu Greti. Bu Greti, silakan. Bu Greti. Akan saya bacakan CV dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Susi Ong, pengajar pada program studi kajian wilayah Jepang, Universitas Indonesia, pengampu mata kuliah kajian sejarah Jepang dan kajian masyarakat Jepang kontemporer. Sarjana Bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Study, Magister dan Doktor Ilmu Sosial dari
Hitotsubashi University Tokyo, Jepang, Research Assistant pada Facultas of Social Science Hitotsubashi University. Untuk tambahan tadi publikasi dari Ibu Susi Ong, yaitu buku Seikatsu Kaizen dari Reformasi Pola Hidup di Jepang, terbitan Alex Media Komputindo 2017, dan buku Shakai Kaizo 1000 tahun reformasi sosial di Jepang dari demokrasi ke reformasi, juga diterbitkan oleh Alex Media Komputindo tahun 2019. Demikian Bu Greti, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Apin telah melengkapi CV dari Bu Susi Ong. Nah, sahabat-sahabat Marunihong, di sini juga kita memiliki tamu dari Jepang. Baik, terima kasih. Nama lengkap adalah Kishino Ayaka. Beliau lahir pada tanggal 6 September, bertempat di Matsushima, Miyagi-ken di Jepang, dengan pendidikan Bachelor of Language Area and Culture Studies March tahun 2020 di Tokyo University of Foreign Studies Jepang. Experience karir adalah di tahun 2015 dan tahun 2020, yaitu ditempatkan di Indonesia dalam program Japan Foundation sebagai Nihongo Partner, yaitu tepatnya di SMAN 1 Mataram di Lombok. Lalu belajar bahasa Italia di Toksana, Itali, dan juga berpartisipasi dalam tarian festival yaitu Indax Philippines pada tahun 2019 di Manila tepatnya, dan undangan dari tamu penari luar negeri. Selanjutnya juga pada tahun 2020 bekerja di travel agents untuk planning and sales department. Dan beliau juga bersekolah atau masih menyelesaikan sekolahnya di Tohoku University. Terima kasih. Berikut adalah yang sudah disampaikan tentang Ayaka-san. Maaf jika kurang pas penyebutannya. Dilanjutkan Ibu Greti. Baik, Bu Rizka. Berikutnya kita sahabat Marunihong, kita akan mendengarkan yang kita tunggu-tunggu, yaitu narasumber kita, Ibu Susi Ong. Kepada Ibu Susi Ong, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat sore ya untuk teman-teman. Kalau di waktu Indonesia bagian Barat sekarang masih 2:30 ya, pukul 14.25. Tapi untuk teman-teman di wilayah waktu Indonesia Timur sekarang sudah hampir 4:30 gitu ya. Selamat siang, selamat sore, mungkin lebih pasnya ya. Hari ini terima kasih yang sudah hadir kembali ya di acara kami hari ini. Dan kali ini kami mengangkat tema Bong Odori. Ini kan kita bincang santai ya, jadi kita santai saja. Saya kira teman-teman di sini saya lihat banyak sekali adik-adik siswa SMA gitu yang hadir ya. Terima kasih sudah menaruh perhatian dan sudah hadir ya. Saya kira adik-adik semua sekalian pasti pernah dengar Bong Odori gitu ya, pernah dengar tapi kurang tahu itu apaan sih ya. Makanya jadi hadir dan saya berharap ya, kami berharap dengan paparan kami hari ini ya, nanti bisa menambah wawasan pengetahuan adik-adik sekalian dan juga mungkin teman-teman sekalian ya mengenai Bong Odori. Presentasi kami kali ini ada dibagi 2 bagian ya. Saya mungkin agak sedikit teori, bukan nggak teoritis, pengetahuan gitu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Ayaka-san ya, ini langsung dari Jepang ya, melalui virtual ya, dari Sendai ya, akan menjelaskan mungkin lebih asik gitu, lebih visual gitu ya tentang Bong Odori. Nah, hari ini materinya nanti akan dibagikan ya. Jadi saya akan sedikit presentasi, tidak perlu tegang, kita santai, benar-benar santai ya. Soalnya kalau nggak santai, habis ini lupa gitu ya. Ngapain juga lah ya, membuang waktu 2 jam gitu ya untuk mengikuti acara kali ini. Baik, saya akan share screen ya. Jadi kita santai ya. Jadi tolong dengarkan dengan santai. Saya sendiri sebenarnya juga santai sih ya. Pertama-tama ini ya. Ya. Bong Odori ya. Jadi judul besar kami, tema besar kami kali ini adalah Bong Odori, dan kami agak menantang gitu. Dari ritual keagamaan ke rekreasi gitu ya.
Bong Odori itu kalau teman-teman adik-adik sekalian terutama ya kalau tahunya tuh budaya gitu, itu budaya Jepang, itu bukan upacara keagamaan Jepang, budaya ya. Jadi beda misalnya dengan ngaben misalnya di Bali gitu. Ini rekreasi ya budaya Jepang. Jadi nggak ada tuh misalnya kita ikut Bong Odori terus itu kita anggap sebagai ikut upacara ritual keagamaan, itu nggak mungkin ya. Tapi sebetulnya aslinya itu ya obong itu sebenarnya ritual keagamaan. Ya, terus kenapa bisa jadi rekreasi ya? Penasaran kan ya? Nah, saya akan coba memaparkan ya, santai saja ya. Pertama ini saya mengulangi lagi ya, adik-adik sekalian, teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, pasti saya kira kenal dengan namanya Bung Kasa ya. Saya kira nggak ada tuh yang di antara Anda yang hadir hari ini yang tidak tahu Bung Kasa, tidak pernah mendengar Bung Kasa ya. Meskipun nggak tahu Bung Kasa itu apaan ya. Intinya itu adalah suatu acara gitu yang buat orang bersenang-senang. Intinya harus bersenang-senang gitu ya. Kemudian kita kenal bersenang-senang, baik di situ nggak ada misalnya break dance itu nggak ada lah ya, atau tari balet itu nggak ada. Artinya itu budaya Jepang ya. Jadi yang disajikan di sini adalah budaya Jepang. Ya, itu Bung Kasa itu budaya Jepang dan di dalamnya itu pasti ada Bong Odori. Nah ini saya sebenarnya ngambil dari Google gitu, saya menggoogle ya. Ini di Jakarta nih, salah satu SMA. Mungkin ada di antara adik-adik sekalian yang hadir hari ini ada yang dari SMA atau sekolah ini mungkin ya. Ini Jakarta ya. Jadi kita sudah terbiasa bukan hanya di SMA, di SMK, di universitas bahkan ya. Itu ada yang tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lainnya, di Bandung, di Surabaya, di Bali, mungkin di Sulawesi juga ada ya. Jadi intinya ini sepertinya agak sudah mulai merakyat ya. Minimal di antara mereka-mereka yang belajar bahasa Jepang tuh tahu ya semuanya tentang Bun Odori. Ya. Kemudian di tempat lain juga ya, ini di Malaysia ini juga ngambil dari Google, ini sebenarnya mencontoh saja, ini katanya budaya Jepang, tapi dinikmati oleh orang dari mancanegara. Ya di negara kita juga demikian di Tonari no Kuni gitu ya, Malaysia. Ini ya bisa baca ya Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur. Jadi kan biasanya kalau omatsuri di Jepang tuh orang pakai baju seperti ini, namanya happy ya. Happy itu bukan happy, ini pokoknya namanya happy. Dan biasanya ada ditulis gitu ya nama. Jadi misalnya nama organisasi, nama sekolah, nama perusahaan misalnya ya. Ini Kuala Lumpur. Ya, jadi artinya sebenarnya budaya Jepang yang bukan hanya ya sudah bukan lagi hanya milik bangsa Jepang tapi sudah mendunia, banyak disukai gitu ya. Nah, kenapa begitu? Nah, kita akan melihat ya. Jadi Bong Odori kan tuh dari dua kata ya, Bong dan Odori kan ya. Bong itu sebenarnya ritual agama, Odori itu tariannya. Jadi Bong Odori kira-kira kalau diterjemahkan secara harafiah itu tarian bong gitu ya. Nah, ini kan kita menganggap itu budaya Jepang, tapi saya ingin memberikan tanda tanya gitu. Beneran budaya Jepang? Bukan bong atau obong itu ritual keagamaan ya. Kemudian ya sejak kapan itu jadi budaya Jepang ya. Kemudian apa tujuannya menjadi Bong Odori sebagai budaya Jepang? Artinya bukan dari sono mama gitu, dari sononya tahu-tahu dari ritual agama udah jadi budaya gitu. Itu jadi ada maksud gitu ya, ada keinginan, kemudian ada usaha ke arah sana ya. Itu yang sedikit saya akan coba mengulas semacam menyampaikan informasi gitu ya. Pertama tahu obong gitu ya, bong ya itu kan bentuk hormat kan, bentuk sopan kan. Bong itu jadi sebelum agama Buddha masuk ke Jepang, agama Buddha itu agama asing di Jepang tapi sekarang sudah mendarah daging ya di Jepang ya. Ya saya kira ya itu biasa ya. Kepercayaan bahwa orang Jepang tuh percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal. Jadi terutama mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal itu orang sudah meninggal tuh tapi ada arwahnya tidak musnah gitu saja ya. Dan mereka arwahnya pergi ke dunia lain tapi ada kalanya secara berkala mereka kembali ya ke dunia ini ya menemui anak cucunya. Ya, jadi mengunjungi anak cucunya. Karena anak cucunya, jadi orang yang masih hidup itu harus menyelenggarakan suatu ritual ya untuk menyenangkan arwah gitu ya nenek moyang tersebut ya. Nah ini jelas ini semacam kepercayaan ya, bukan peraturan, bukan undang-undang ya. Jadi tidak ada ketentuan mengenai tanggal. Jadi ini obong ini harus diselenggarakan tanggal berapa gitu itu nggak ada. Dan pada kenyataannya juga setiap daerah tuh beda-beda. Jadi dari satu kampung ke kampung yang lain itu sebenarnya beda-beda karena tidak ada suatu pemerintah gitu loh yang mengatur harus tanggal ini, nggak boleh tanggal sesudahnya misalnya atau sebelumnya ya. Jadi ini sebenarnya berbeda-beda di setiap daerah. Ya, jadi kalau kita tanya obong gitu di Jepang, kalau sekarang sih standarkan ya, itu kan karena memang ada kepentingan dari pemerintah gitu, pihak tertentu. Sebelumnya sebetulnya sih sangat santai gitu lah ya, benar santai gitu. Itu tergantung maunya tuh orang-orang di daerah masing-masing ya. Nah, kemudian gini obong kan seharusnya ritual gitu untuk menyenangkan arwah orang yang sudah meninggal ya, kenapa jadi tarian gitu ya. Jadi sebetulnya ini kaitannya sangat kuat dengan agama Buddha ya.
Ini ya sekarang sebenarnya unsur agamanya sudah luntur ya, karena luntur makanya bisa diterima oleh orang-orang di negara lain, termasuk kita di Indonesia yang umat Budanya kan sedikit kan. Jadi di Indonesia tuh ada Muslim yang mayoritas, kemudian orang Kristen misalnya, mereka nggak merasa nggak enak hati, kikuk ya kalau ikut Bong Odori gitu ya, karena katanya bertentangan dengan ajaran agama mereka. Tidak ada, karena ini sudah bukan ritual agama lagi ya. Jadi awalnya ya ini sebetulnya dimulainya tuh Bong Odori itu ya, Odori itu dimulai sebagai media penyebaran agama Buddha ya, terutama sejak abad ke-13 ini, nggak usah dihafal ya, kalau dihafal jadi celimut ya. Jadi awalnya sebetulnya agama Buddha masuk ke Jepang tuh jauh sebelumnya, di tahun 500-an ya. 500 itu abad ke-6 ya. Jadi 500. Abad ke-13 itu sekitar 1200-an, itu abad ke-13 ya. Jadi artinya sekian ratus tahun yang lalu sebenarnya agama Buddha sudah masuk ke Jepang, tapi agama Buddhanya itu hanya itu milik para penguasa gitu ya, kaisar, kemudian para bangsawan di istana gitu, nggak keluar dari istana gitulah ya. Awalnya agama Buddha masuk ke Jepang itu ya, jadi kan didirikan kuil itu tempat ibadah gitu ya. Kuil didirikan oleh pemerintah atau bangsawan ya, kemudian para pendeta Buddha itu diangkat dan diberi gaji oleh pemerintah ya. Jadi para pendeta Buddha gitu ya, tokoh agama itu pegawai negeri ya, diangkat oleh pemerintah dan dikasih gaji gitu ya, ada gaji honor gitu lah, tunjangan oleh pemerintah, dan tugasnya juga jelas, tugasnya bukan menyebarkan agama Buddha, ajaran agama Buddha, tetapi menyelenggarakan ritual di dalam kompleks kuil dengan tujuan mendoakan keselamatan atau kemuliaan penguasa. Ya, jadi ini agama Buddha ketika masuk ke Jepang tuh selama ratusan tahun itu nggak sampai ke rakyat gitu ya. Nah, kemudian ya di pertengahan abad ke-11 ini, maksudnya tahun 900-an ya, kira-kira gitulah, sekian ratus tahun kemudian muncul sekte agama Buddha yang baru di Jepang tuh ya, yang menekankan bahwa pentingnya keluar dari kompleks kuil gitu, dan untuk menyebarkan agama Buddha ke rakyat jelata. Jadi seharusnya ajaran itu harus menyentuh seluruh rakyat, bukan hanya orang istana saja gitu ya. Jadi ini muncullah semacam, jadi ada gerakan ke sana gitu ya. Jadi kemudian menyebarkan agama Buddha aja tuh ke rakyat tuh, jadi nggak boleh hanya dengan cara yang sangat kaku gitu ya. Percayalah pada Sang Buddha maka kau akan masuk surga dan sebagainya. Kalau nggak percaya masuk neraka gitu ya. Itu harus diberikan dengan apa, cara metode yang menyenangkannya, itu dengan membacakan ayat-ayat kitab itu sambil menari ya. Ini ada istilahnya namanya Yuyaku Nembutsu ya. Nanti agak setelah ini selesai, saya akan memperlihatkan ini video ya dari YouTube ya. Jadi supaya punya gambaran gitu ya. Kalau sekarang saya ganti ke itu YouTube, nanti takut jadi makan terlalu banyak waktu. Nah, kemudian ada lanjutannya ya. Nah, ini kan tadinya ada suatu gerakan gitu ya, tren gitu ya, untuk para pendeta Buddha itu harus keluar dari kuil gitu, harus pergi dari desa ke desa gitu loh, door to door gitu loh istilahnya ya, dari kampung ke kampung, menyebarluaskan ajaran agama Buddha ke rakyat jelata gitu ya. Gimana caranya ya supaya bisa diterima oleh masyarakat luas ya? Pertama, itu harus dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kalau caranya itu jelim, pakai kalimat-kalimat jelimet, orang kan denger aja pusing gitu. Udah enggak ada ya. Jadi pokoknya harus simple ya, simple mudah gitu ya. Jadi makanya dibuatlah semacam ya frase ya, Namo Amida Butsu. Bahasa Jepangnya Namo Amida Butsu. Mungkin bahasa Indonesia jadi Namo Buddhaya ya, mungkin ya. Saya agak penasaran sih bener apa enggak ya. Namo Amida Butsu. Jadi katanya jadi nggak usah menghafal kitab agama Buddha yang jelimet itu bahasa Sanskerta gitu, susah dimengerti, nggak usah. Simple-simple aja ya. Jadi artinya gini loh, semangatnya tuh yang bisa dipermudah, jangan dipersulit ya. Jadi cuma baca itu aja, Namo Amida Butsu gitu ya. Itu satu. Kedua ya, medianya harus menyenangkan gitu. Jadi kalau ngumpulin orang, kalian harus percaya pada ajaran Buddha gitu ya. Itu kan kalau kayak gitu kaku gitu kan. Jadi harus ini ya, harus menyenangkan. Jadi makanya dibuatlah, entah ini asal muasal mulanya seperti apa ya. Pokoknya lama-lama akan itu berkembang, berevolusi ya, menjadi menarik gitu ya. Mengucapkan seprasa tanda percaya pada Sang Buddha sambil menari. Ya ini yang istilahnya Odori Nembutsu ya. Nembutsu itu yang membacakan ya frasa-frasa gitu, saya percaya pada Sang Buddha gitulah, Namo Amida Butsu itu Nembutsu ya. Terus sambil menari ya. Nah, yang terkenal yang dianggap di Jepang itu secara umum gitu ya, mempopulerkan ya ini adalah Ippen Hijiri ya. Jadi ini agak jelimet, dengerin aja, nggak usah dihafal ya. Jadi ketika di abad ke-13 ini di Jepangnya ada perubahan sosial yang sangat besar gitu ya. Kemudian muncul sekte-sekte agama Buddha yang baru. Ya ada 6 ya, totalnya ada 6 ya. Ini level mahasiswa, kalau teman-teman ada di SMA, siswa SMA nggak usah dihafalkan. Pokoknya muncul sekte agama Buddha yang baru gitu ya. Salah satunya ini ya, sekte Jishu.
ya, sekte Jishu. Nah, pendeta Buddha, ya petinggi gitunya, orang penting itulah ya, yang orang penting dalam sekte Jishu namanya Ippen Hijiri ya. Sebenarnya namanya Ippen gitu ya. Hijiri itu semacam sapaan ya, kehormatan ya untuk si Ippen ini. Nah, konon dia tuh yang mempopulerkan jadi door to door gitu kan, door to door. Dari kampung ke kampung gitu ya, mengumpulkan warganya, kemudian menyebarkan ajaran Buddha sambil menari. Buddha dia menari, orang-orang yang dengar jadi seneng ya. Nah, seneng jadi ikutan menari. Karena ikutan menari akhirnya ya terus bisa mendapatkan banyak umat gitu ya. Apa ya, kalau istilah sekarang konversi, convert gitu ya, ada istilah convert gitu ya. Convert kan pemikirannya pindah agama gitu. Ya istilahnya yang tadinya nggak percaya pada Buddha jadi percaya gitu ya. Terus efektif banget ya. Ini di Jepang disebutnya zaman Kamakura. Eranya namanya era Kamakura. Jadi di era Kamakura ini ya, dengan usaha, doriku ya bahasa Jepangnya ya, membuat ajaran Buddha menjadi simpel, kemudian menyampaikan dengan media yang menarik, menyenangkan. Akhirnya ya agama Buddha itu menjadi agama Jepang. Jadi kalau sekarang kita tanya orang Jepang, kamu agama apa? Itu jawabannya pasti agama Buddha. Bisa saja merangkap ya, Buddha iya, Shinto iya, tapi Buddha pasti ya. Kenapa? Itu karena ya, usaha dari zaman ini ya. Jadi ini kan tahun sekitar 1200-an ya. Ini adalah setelah 600 sampai 700 tahun setelah agama Buddha masuk ke Jepang. Itu nggak berkembang ya, karena kan orang menguncil, para pendeta Buddha menguncil diri dalam kuil gitu kan ya. Kemudian ya pokoknya jelimet gitulah. Makanya nggak berkembang. Nah, agama Buddha berkembang akhirnya juga kenapa? Karena ya yang bisa dipermudah jangan dipersulit, kemudian menyenangkan. Ya, jadi ini ya saya sebut, kami biasa menyebutnya Jepangisasi agama Buddha. Agama Buddha kan sebetulnya dari India kan ya, tapi kemudian bisa mendarah daging di Jepang itu karena dijepangkan ya. Pertama disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Kemudian beragama dengan kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi sinilah kemudian ya kegiatan ini kemudian berasimilasi gitu ya, bercampur baur gitu ya dengan percayaan pra-Buddha sebelum Buddha masuk, yaitu datang kembali arwah nenek moyang sudah meninggal ya. Nah ini kemudian ya istilahnya diasimilasi gitu, bergabung. Kemudian dari situ lahirlah Bong Odori. Dikit lagi ya. Jadi kemudian ya Bong Odori itu memang jadi dari itu ritual agama gitu ya, ritual agama yang menyenangkan. Nah ini saya kira juga penting ya, karena kan kita tuh mungkin terlalu majime, terlalu serius, beragama itu harus serius, ya serius memang harus ya, tapi kalau terlalu tegang gitu lama-lama capek gitu ya, kalau nggak menyenangkan, akhirnya orang beragama itu hanya jadi cuma ritual saja ya, cuma menjalankan ritual saja, tapi kalau itu dilakukannya dengan menyenangkan, itu akan masuk gitu ya. Nah, kemudian nih ada perkembangan baru ya, ini saya kira juga kita perlu tahu ya. Jadi bukan sono mama gitu, itu keagamaan terus menjadi Bong Odori yang kita kenal sekarang ya. Ini sebenarnya ada suatu perubahan besar ya setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua saya kira ada semua tahu ya, di tahun 1945 Jepang kalah perang ya. Kalah perang itu, kalau kalah perang itu biasalah seperti kalau kita bersaing juga, kalau kita kalah tuh pasti sedih gitu ya, kesel gitu ya, dan merasa putus asa ya. Nah, di Jepang juga begitu, ini skalanya jauh lebih besar ya, kalah perang ya. Nah, setelah kalah perang banyak orang Jepang bersedih karena ada sanak keluarga yang meninggal karena perang ya. Ini karena menurut statistik ya, diperkirakan 1 di antara 5 orang Jepang itu berkabung karena ada sanak keluarga yang meninggal. Apakah meninggal langsung di medan perang, atau meninggal karena sakit, atau meninggal karena dibom gitu ya. Jepang kan, negara Jepang tuh banyak kota dibom gitu ya. Setelah pemboman biasanya ada kebakaran ya, jadi ya meninggal gitu. Jadi makanya ya semacam berkabung nasional gitu, banyak sekarang orang yang berkabung dan sedih gitu ya. Pertama sedih ketika mati oleh sanak keluarga ya, kemudian hidup sulit ya, karena setelah perangan Jepang jatuh miskin. Jadi kalau udah miskin orang mikir masa depan suram gitu ya. Kondisi seperti itu. Nah, menyikapi kondisi ini, Pemda di sini bukan pemerintah ya, Pemda ya. Kalau pemerintah pusat biasanya sulit gitu mengontrol sampai ke level daerah gitu ya. Di sini yang mengambil inisiatif tuh Pemda, pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu adalah orang yang paling tahu daerahnya itu butuhnya, warganya itu butuhnya apa gitu ya. Pemda, kemudian asosiasi pedagang ya. Asosiasi pedagang adalah perkumpulan para pedagang. Para pedagang tuh harapannya nggak jauh ya, dari cuma satu sih, supaya warganya belanja gitu ya. Nah, kalau warganya pada sedih dan pesimis gitu, pasti malas belanja karena takut kalau hari ini saya punya uang terus saya belanjakan, nanti besok nggak ada uang gimana ya. Jadi mereka harus dibikin senang dan optimis. Oh nggak apa-apa, hari ini saya punya uang, uangnya saya belanjakan saja gitu. Besok kan saya bisa kerja, duit itu bisa dicari gitu istilahnya ya. Jadi mereka tuh punya kepentingan ya.
bikin rakyatnya happy. Pemda juga begitu ya. Jadi kalau warganya itu pada pesimis, lemes gitu, malas, nggak mau bekerja, siapa yang bayar pajak gitu kan ya. Jadi mereka makanya mereka tuh menyelenggarakan atau mensponsori gitu ya, mendanai gitu ya penyelenggaraan ya berbagai macam, salah satunya Obong Modori. Obong Modori itu ciri khasnya saya kira teman-teman pasti tahu ya, menari bersama, nggak ada tuh nari sendirian gitu ya, menari di panggung sendirian tuh nggak ada, itu pasti bersama-sama. Jadi di situ ada semua kebersamaan. Dan dari kebersamaan itu kalau jadi misalnya saya sedih, teman saya sedih, kita ada 10 orang nih lagi bersedih gitu. Tapi kalau kita kumpul bersama, kemudian kita menari bersama, lama-lama itu semua bisa menjadi happy. Ya seneng gitu, daripada saya bersedih tuh saya menari sendiri, habis nari tetap sedih gitu ya. Jadi ini Pemda dan para pedagang gitu yang menyelenggarakan atau mensponsori penyelenggaraan Bong Odori sebagai kegiatan untuk menghibur arwah keluarga yang sudah meninggal. Jadi supaya warga di sekitarnya yang sedang berkabung bersedih karena ada sanak keluarga yang meninggal, mereka bisa terhibur gitu kan. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan ritual Obong gitu ya. Dan juga membangkitkan rasa gembira pada warga dengan kegiatan menari bersama yang seru. Nah, saya kira ini teman-teman pasti yang pernah menonton, apalagi yang pernah ikut gitu ya, pasti tahu ya setelah menari kita seneng ya. Karena kan jadi gengki gitu kan, kalau udah gengki pasti seneng. Ya kan ya. Nah, kemudian di sini ya, jadi bukan odorinya seperti apa, udah biarin aja gitu. Atau 100 tahun, 500 tahun yang lalu narinya seperti apa, sekarang juga tetap seperti itu, nggak begitu ya. Di sini jadi karena ada tujuan ya, kalau ada tujuan biasanya ada usaha gitu ya. Koreografer tahu kan ya. Jadi orang yang itu loh merancang ya gerakan-gerakan dalam menari gitu supaya tarian itu jadi bagus ya. Jadi tarian itu rekayasa ya. Koreografer dan penata musik ya. Jadi musik yang saya kira teman-teman yang pernah ikut atau nonton di video pasti tahu itu musiknya seru gitu ya. Nah, itu jadi mereka bekerja sama gitu ya menciptakan. Jadi itu hasil rekayasa ya. Rekayasa jangan dianggap negatif ya. Hasilnya bagus kok. Menciptakan Bong Odori yang menyenangkan di daerah masing-masing. Jadi Bong Odori itu tidak ada satu yang namanya seragam gitu. Ini adalah Bong Odori Jepang tuh nggak ada ya. Setiap daerah itu ada Bong Odori. Nanti tamu kita ya Ayaka-san, Kishino Ayaka akan memperagakan itu Bong Odori di daerah beliau gitu ya, di daerah Sendai. Jadi setiap daerah itu ada. Jadi itu semuanya hasil kreasi dan usaha masing-masing. Ya. Nah, yang penting kan setiap daerah tuh warganya tuh seleranya seperti apa, sukanya seperti apa kan, yang tahu kan cuma orang lokal aja kan, jadi mereka mengkreasi. Makanya di kita kan sebenarnya juga nggak perlu ada suatu tarian nasional. Setiap daerah dibiarkan saja mereka mengembangkan tariannya sendiri ya. Dan dengan demikian ya, dengan menciptakan kemudian menciptakan jadi tarian, gerakannya, musiknya dan sebagainya ya, menjadi suatu hasil akhir yang bagus itu kemudian menjadi kebanggaan dan identitas warga di daerah masing-masing. Jadi misalnya orang di daerah A misalnya akan merasa bisa membanggakan diri, ini adalah tarian di daerah kami, ini bagus, ini unik nih, nggak ada di tempat lain gitu ya. Dari situ akan muncul kebanggaan gitu, kemudian identitas, rasa percaya diri juga ya pada daerah masing-masing ya. Dan kemudian terakhir ini Bong Odori ini ya dengan berbagai variannya banyak banget ya. Itu menjadi budaya Jepang. Saya beri tanda petik ya di luar negeri. Seperti di Indonesia ya, di negara lain juga tadi saya sempat cek di Google gitu ya, di Malaysia di banyak tempat warganya itu suka banget ya. Jadi setiap daerah awalnya sebenarnya di Indonesia juga awalnya warga Jepang ya, orang ekspat gitu lah ya, orang Jepang yang tinggal di Indonesia, misalnya di Jakarta, di Surabaya gitu mereka ya bikin ya seperti matsuri gitulah menari, kemudian warga lokal ya, misalnya orang Jakarta, orang Bekasi misalnya atau Surabaya, mereka melihat, wah kok seru ya, saya boleh ikut nggak? Oh boleh. Jadi ikut ya, dan itu gerakannya nggak terlalu susah karena memang dibuat simple gitu, dibuat simple ya. Wah ternyata gampang gitu, saya juga bisa. Terus menyenangkan gitu, pada mau. Akhirnya bungkasai gitu ya, anak-anak SMA, mahasiswa gitu ya, di sekolah, di kampus bikin bungkasai. Di bungkasai sekolah SMA-nya nggak ada orang Jepang, orang Indonesia semua ya. Tapi oke aja sih ya mereka bikin. Karena why not gitu, menyenangkan. Ya kan, mudah dan menyenangkan, nggak jelimet ya. Sebetulnya itulah yang latar belakang ya kenapa Bong Odori itu begitu populer ya, termasuk di Indonesia kita semua tahu ya. Nah, sebetulnya itu saja sih sebagai sedikit kesimpulan gitu ya. Mungkin ya poin-poin yang bisa saya simpulkan ya. Mengapa Bong Odori itu menjadi populer di Jepang dan di mancanegara ya. Jadi pertama ini simpel ya, saya ulang menekankan berkali-kali, merakyat dan menyenangkan itu nggak boleh jelimet ya, dan harus menyenangkan. Kalau ada bagian-bagian dianggap ini menyenangkan bagi orang zaman dulu gitu ya, generasi kakek nenek kita, bagi kita ini udah nggak menyenangkan, ya udah ganti aja.
Ya, jadi pokoknya harus menyenangkan sehingga bisa diterima oleh semua pihak, termasuk orang asing ya kita di Indonesia ya. Kemudian ini prinsip yang bisa dipermudah, jangan dipersulit ya. Ini sebetulnya sesuai dengan semangat para pendeta Buddha gitu. Kenapa agama Buddha itu bisa merakyat ya, mendarah daging di Jepang itu adalah berkat usaha daripada pendeta Buddha yang mempermudah sesuatu ya, ajarannya dan sebagainya yang tadinya sulit banget gitu ya. Yang ketiga jelas ya jangan kaku, ya harus kreatif ya. Jadi nggak ada, yang penting tuh menarik bagi yang bersangkutan. Jadi misalnya gerakan-gerakan seperti atau musik seperti ini, lirik seperti ini menarik bagi kakek nenek kita, misalnya warga yang hidup 100 tahun yang lalu. Tapi kalau bagi kita sudah tidak menarik ya ganti aja ya. Nggak usah, kalau kita kan ada prinsip menjaga tradisi ya. Nah, tradisi kalau menjaga tradisi dari nenek moyang kita, terus kitanya nggak suka misalnya, yaitu pasti akan dilupakan orang, ditinggal gitu ya. Itu bisa dilestarikan kalau kita adaptasi gitu, menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dengan selera gitu anak-anak muda zaman sekarang ya. Nggak usah ngotot, wah ini tradisi makanya harus dipertahankan ya. Kemudian yang terakhir, ini hebatnya orang Jepang yang mungkin bisa kita tiru ya, memanfaatkan tradisi. Saya memberikan tanda petik gitu ya. Karena tradisi itu sebetulnya itu memang sudah ada, katakan 1000 tahun yang lalu, tapi sepanjang sejarah itu kan dimodifikasi terus ya. Sampai apa yang kita kenal sekarang ini mungkin udah jauh berbeda, udah sama sekali bertolak belakang, beda banget dengan aslinya, nggak apa-apa. Ya, tapi kita tetap aja bisa mengklaim gitu kan, itu tradisi gitu ya. Untuk membangun rasa gembira dan bangga. Ya, saya kira ini penting banget. Kenapa kita sangat suka dengan bungkasai gitu atau matsuri gitu ya? Itu karena menyenangkan. Ya, mungkin di kita saya kira ini kurang dikembangkan ya, sehingga ya misalnya kalau ada yang namanya gesekan dalam masyarakat, kemudian terjadi tawuran gitu, gontok-gontokan, saling ngata-ngatain gitu misalnya ya. Apa tidak baik itu kita coba sedikit belajar dari orang Jepang ya, kita menciptakan satu tradisi ya, tarian apa kayak misalnya ya yang bisa ini ya menyenangkan ya, kemudian membangun kebersamaan sehingga itu dengan demikian bisa menciptakan rasa bangga, optimisme ya, dan di situ keharmonisan sosial gitu ya, karena kalau masyarakat harmonis kan berarti kita akan lebih mudah bagi kita untuk membangun daripada gontok-gontokan ya, jadi energinya habis ya, yang tidak produktif ya. Itu saya kira mungkin agak sedikit menyimpang gitu ya dari tema ini, tapi ya dari apa yang kita lihat gitu Bung Odori, saya kira ada poin-poin yang bisa kita pelajari gitu atau bisa kita pertimbangkan gitu lah ya dari kita belajar tentang budaya Jepang. Saya kira itu saja dari saya. Oh ya, untuk ini ya, untuk tariannya sebentar ya. Sedikit saja ya. Ini gambar lukisan yang tadi saya perlihatkan, ini sangat terkenal sekali. Mohon maaf ya, jadi seperti ini. Maaf ya, biasanya kalau buru-buru jadi kelabakan saya jadi lupa nih mesti klik yang mana gitu ya. Jadi intinya kalau dari sini gerakan-gerakannya saya kira Anda bisa melihat ya. Jadi ini sebenarnya awalnya mereka dipimpin oleh para pendeta Buddha, kemudian para umatnya ikut yang menari. Ini sebenarnya bagian dari ritual agama. Sampai sekarang pun ada sebagian orang-orang para umat agama Buddha itu mereka masih mempraktekkan ya, tapi dalam event-event tertentu. Ya, ini sebagai bukti gitu ya. Awalnya seperti ini ya, tapi dalam perkembangan sejarahnya seperti apa yang telah saya sampaikan. Saya kira itu saja dari saya ya. Kalau ada yang kurang jelas saya nanti silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi, narasumber kita sudah membagikan ilmu, menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Berikutnya Pak Christoph. Halo. Kita akan mendengarkan cerita pengalaman mengikuti perayaan Bon Odori ya. Baik, pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan tamu Jepang. Pada kesempatan ini adalah Ayaka-san. Kepada Ayaka-san dipersilakan untuk menyampaikan pengalamannya. Hai. クライティ先生ありがとうございます。お願いします、皆さん。bisa disiarkan PPT-nya, PPT saya? Sebentar. できますか？はい。ありがとうございます。はい。では、始めます。はい。皆さん、はじめまして。はじめましてではない2回目の人もいますかね。
私の名前は岸野彩香と言います。今日は盆踊りについてお話しします。では、次のスライドお願いします。スライド30nyaお願いします。ありがとうございます。はい。私の名前は、さっきも言いましたね。岸野彩香と言います。岸野は名字生クロアルガーで、彩香が生住んでりです。では、次の NEXT お願いします。ありがとうございます。じゃあ、今日は、私について自己紹介の後、盆踊りの経験、その後、salsa踊りの説明をします。Hari ini saya menjelaskan tentang saya sendiri ya. Hai. Terus saya menjelaskan tentang pengalaman saya sendiri mengikuti盆踊り. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang salsa odori ya, salah satu tarian盆踊り. では、次のスライドお願いします。ありがとうございます。はい。私は、SSAT の時は、東京の大学に行っていました。Saya sudah lulus S1 di Tokyo University of Foreign Studies, sama seperti Sushi Sensei ya. De, selama saya kuliah di sana, saya ikut program Nihongo Partner, bertugas sebagai asisten guru bahasa Jepang, ditempatkan di Lombok. Saya kerja sama dengan Wina Sensei, panitia Wina Sensei と一緒に教えていました。はい。で、私は今、宮城に住んでいます。宮城はこの赤い星ですね。Bintang berwarna merah. Saya tinggal di 宮城に住んでいます。皆さんは東京知っていますね。Sudah tahu kan di tempatnya ada di bawah Miyagi, Tokyo. Saya kuliah di sana. Terus sekarang saya tinggal di 宮城に住んでいます。じゃあ次のスライドお願いします。NEXT お願いします。はい、ありがとうございます。で、私の盆踊りの経験を話します。Saya menceritakan tentang pengalaman saya mengikuti盆踊りや、子供の頃、学校の夏祭りで踊りました。masa kecil, saya pernah ikut盆踊りdalam acara festival Natsu Matsuri yang diadakan di sekolah, ya, lapangan sekolah. Mereka ada fotonya, jadi saya pakai illustration aja. この学校の校庭で盆踊りを踊りました。で、大学生の時、私は部活のショーで踊りました。waktu saya kuliah di Tokyo, saya ikut kegiatan kelompok tarian tradisional dan pernah menari bon odori di pertunjukan internasional. これは私のグループの写真です。ini foto grup saya ですね。私はちょっと背が低いので見えないですね。kelihatan saya karena pendek はい、じゃあ次のスライドお願いします。tujuhかな？はい。はい。ですね。そうですね。はい。今日は岩手県の盆踊り、salsa踊りを紹介します。Hari ini saya memperkenalkan salah satu盆踊りyang populer di Iwate Prefecture, Iwate県。namanya salsa踊りです。で、salsa踊りは生タリアンで生フェスティバルなんだけど、nama festivalnya Morioka Salsa Odori. Diadakan setiap tahun dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 4 Agustus です。で、岩手県は皆さん知っていますか？ Pernah dengar namanya? 岩手県。宮城の近くです。dekat dari 宮城 sini。岩手県は日本の東北にあります。Iwate Prefecture terletak di daerah Tohoku. で、この
Morioka wa nama kotanya. Morioka no odori o odorimasu. Hari ini kita menari sama-sama tarian Morioka ya. はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、これはbisa disiarkan YouTube-nya nggak? どうですか? Maksudnya? Ya, nggak ada Ini nggak bisa YouTube-nya. di-play, Bu. Nggak bisa di-play. Jadi YouTube-nya sendiri. YouTube-nya yang lain? YouTube はちょっとtidak bisa putar di sini. nggak bisa desu ka ne? Hanya gambar. Hanya gambar aja ya? Iya. Oke. じゃあ大丈夫です。Nanti saya kirim URL-nya ya ke なんかコメントルームに送りますね。チャットルーム。はい。じゃあ次のスライドお願いします。NEXT お願いします。はい。ありがとうございます。で、今日の三叉踊りは掛け声があります。これはサッコラちょいはやせと言います。suaranya Sakura Choibayase. これはnggak ada artinya. でもなんか楽しみのためですけど、なんか桜はこのちょっと待ってくださいね。今音楽がsakuraはさはbahagia berarti bahagia で、ko はada kanji kan yang kedua koは artinya panggil で、la はkanji ni artinya datang. Jadi ayo bahagia datang みたいな感じです。sakura choibayase みたいな感じです。では後で一緒に三叉踊りを踊りましょう。ではまた後で踊りましょう。ありがとうございます。Terima kasih ya. Terima kasih Ayaka-san telah berbagi tentang pengalaman yang ada di Jepang. Acara berikutnya yaitu tanya jawab. Sebelum untuk itu dipersilakan untuk bertanya dengan mengisi pada kolom chat yang ada. Baik, sekali lagi saat ini kita bisa bertanya langsung pada kesempatan kali ini untuk adik-adik yang ada di rumah Sensei Gata yang ingin bertanya, ada narasumber kita dan juga tamu Jepang kita Ayaka-san dapat menjawab. Bu Greti, ini ya, mungkin sementara mungkin teman-teman ada menyiapkan pertanyaan ya. Ini ada video ya yang tadi saya belum sempat perlihatkan ya. Saya coba mohon izin gitu untuk share ya. Ya. Ini ya. Ini dalam kuil ini ritual agama Buddha. Jadi ini pada pendeta Buddha gitu ya, pemuka agama Buddha, mereka membacakan sutra gitu ya, ayat kitab suci gitulah kira-kira agama Buddha gitu ya. Ini ritualnya ya. Jadi berjalan, jadi berkelompok yang jadi nggak sendirian, tidak sendirian gitu, mengelilingi ini sepertinya di tempat yang artal gitu ya, ibadah gitu ya. Ini salah satunya yang tadinya saya sempat singgung sekilas, saya juga sebenarnya kurang begitu mengerti ya tentang ritual dalam agama Buddha. Ini Yuyaku Nembutsu ya. Nembutsu itu kan membacakan ayat-ayat Buddha gitu ya. Nah, ini sambil menari seperti ini. Ya. Baik, ini saya stop share ya. Ini yang Sansa Odori gitu ya, yang tadi pernah disinggung oleh Ayaka-san ya. Ini Morioka Sansa. Ya. Sansa Odori.
そう、太鼓があるんですよ。Taiko. Ya, ya. Ada Ada drumnya ya. musiknya. Ya. ドラムに。そうです。みんな盆踊りが好きですから、たくさん見ていま Oke. す。そう。ada banyak Bisa nanti. penontonnya kan. Ya, ya, oke. はい。 Ya, Baik, oke. terima Ya, kasih oke. diskusi. Ya, oke. Sensi Ya. sudah ada. Baik. Sudah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ikadek Saputra Bali. Ya. Pertanyaannya Ya. kepada Ayah Kasang, apakah di setiap sekolah di Jepang ada ekstrakurikuler Bon Odori? Mungkin ada ya, tapi saya kurang tahu sih, gak ada datanya. Ya, semua sekolah ada, gak tahu. Tapi ada banyak orang yang pernah ikut selama, SD とか、はい、ada banyak orang. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Rizka. Iya. Sebentar, Sensei, silakan dulu dilanjut, Sensei. Oke, pertanyaan kedua dari Ayu Windiana dari Universitas Udayana. Pertanyaannya untuk Ayah Kasang, apakah gerakan Bon Odori akan berbeda di setiap daerah? Apa jenis gerakannya bisa bervariasi dan tidak terpaku pada satu jenis gerakan saja? なんか多分、寿司先生が説明しましたね。須田寿司先生yang menjelaskan ya, beda-beda daerahnya, jadi beda-beda gerakannya juga. Tapi mungkin menurut saya ada ciri khas gerakannya. Misalnya sansa odori, Sakura Joy Wayase, di daerah lain nggak ada gerakan kayak gini. Jadi ada ciri khasnya. Baik, terima kasih. Bu Susi, ada yang mau Ya, ditambahkan? benar-benar. Ya. Sebenarnya sudah saya singgung ya, terima kasih. Jadi Eka-san juga sudah menambahkan. Jadi setiap daerahnya ada ciri khasnya, mungkin tradisi gitu. Tapi tradisi bukan sonong mama gitu. Itu semuanya dipatuhi gitu ya. Bisa saja orang sedikit berkreasi gitu ya, supaya lebih menarik untuk setiap zaman gitu ya. Baik. Ya. Ya, pertanyaan dari Mahsun Arif. Ada untuk Ibu Susi. Makanan khusus tidak ada. Makanan khusus untuk kegiatan Bon Odori? Oh, tidak ada. Iya, dari Mahsun Arif Setiawan dari SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Ya. Makan apa aja? Iya. Apa aja? Ibu Susi. Iya. Makan apa aja? Makan apa aja? Iya. Mungkin bisa ditambahkan dengan Ayaka Kasang. できますか？大丈夫ですか？そう、なんか、あとは、なんだろう、いちご飴、プロメン、なんか、いちごストロベリーとか、そう、プロメンアップル、なんかリンゴ飴とか、なんか、makanan祭りですね。はい。Apa saja ada ya. Terima kasih Ayah Kasang, Sensei. Oke, berikutnya dari Rangga Pramana Putra. Izin bertanya untuk Ibu Susi, apakah Bon Odori sering juga dilakukan di daerah kota-kota besar di Jepang? Ya, terutama di kota-kota besar itu, kalau kota besar itu warganya sebagian besar pendatang ya, penduduk aslinya sebenarnya sedikit ya, pendatang. Nah, jadi warganya yang menggunakan pendatang itu sebenarnya kurang saling kenal atau kurang akrab ya. Jadi Bon Odori itu memang sebagai ajang gitu untuk mempererat bukan kekerabatan sih, jadi supaya warga menjadi saling kenal, kan menari bersama gitu kan, menari bersama, jadi bisa jadi lebih akrab. Ya, itu inisiatifnya dari Pemda. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Imade Nirwana Gandhi.
dari Semansa Mataram. Apakah Bon Odori masih dijalankan di Jepang saat acara pemakaman? Masih banyak dan lestarikan menjadi sebuah budaya, tradisi, atau sudah lepas dari budaya atau tradisi awal? Bu Susi mungkin bisa menjawabnya. Ya, jadi ini bukan upacara di pemakaman gitu ya. Bukan pemakaman, tapi setahun, kalau dulunya ini agak simpang siur, setahun 2 kali dipercaya, rakyat Jepang percaya bahwa arwah dari nenek moyangnya itu akan kembali setahun 2 kali gitu ya. Dulu pemikiran begitu 2 kali. Jadi ketika arwahnya itu kembali itu harus dibuat jadi senang gitu, maka dibuatlah ritual, bukan upacara pemakaman. Baik. Ya. Ada lagi pertanyaan, Bu Rizka? Ya, ini kayaknya pengen tahu juga nih. Sepertinya untuk Bu Susi ya dari Papua nih pertanyaannya. Ya. Saya mau tanya apakah di Indonesia ada Bon Odori mungkin yang menyerupai atau yang hampir-hampir mirip? Nah itu saya kira kurang kita gali gitu ya, tradisi di setiap daerah itu mungkin saya kira yang tahu cuma orang-orang lokal gitu ya, orang-orang di luar daerah itu saya kira tidak tahu ya. Nah kebetulan saya dulu dari Jakarta, sekarang tinggal di pinggiran Jakarta, ini daerahnya tuh pendatang gitu ya. Jadi mungkin yang datang tuh masing-masing bawa tradisi apa dari daerah masing-masing, tapi tidak dipraktekkan ya di daerah rantau gitulah ibaratnya ya. Tadi sebenarnya di bagian akhir saya sempat singgung sedikit ya, tidak ada salahnya kita agak sedikit belajar gitu ya dari Jepang gitu ya, kita melestarikan kemudian mengembangkan gitu tradisi yang sudah ada gitu ya, terutama pokoknya yang simpel gitulah supaya bisa membangun kebersamaan dan rasa gembira. Ya. Iya, pertanyaan lagi ya nih dari Mahsun Arif. Dua kali itu. Tanya lagi, kapan dilaksanakan Bon Odori? Nah, kapan? Biasa kalau sekarang kan ada istilah obong gitu ya. Obong itu tanggal 15 Juli tapi penanggalan Imlek. Penanggalan Imlek dengan penanggalan Masehi kita biasanya kira-kira berselang 1 bulan ya. Jadi kira-kira di pertengahan bulan Agustus. Ya, persisnya tanggal berapa itu bebas. Itu suka-sukanya masing-masing. Sore-sore no tsugo gitu ya. Bisa sempatnya kapan ya kapan. Ya. Iya, berikutnya ya. Dari Papua ya? Iya. Dari SMA Taruna Bakti. Iya. Izin bertanya, apa bedanya ritual keagamaan dan budaya di Jepang? Ini agak sulit gitu ya. Jadi namanya agama ya, kita sering kalinya orang Indonesia tuh suka todong orang Jepang. Kamu agamanya apa? Nah orang Jepang itu kan agama Buddha, agama kepercayaan lokal itu politeis ya, dewanya banyak. Kalau ditodong hanya satu, akhirnya bingung jawabnya. Terus karena orang Jepang itu tidak patuh ibadah seperti bukan orang Indonesia, seperti orang Indonesia ya, orang Muslim atau Kristen di Indonesia. Jadi seringkali orang Indonesia tuh mencap orang Jepang tidak beragama. Padahal orang manusia itu tidak mungkin beragama ya, karena yang namanya hidup tuh penuh dengan ketidakpastian ya. Seringkali kita merasa kita tidak berdaya. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita pasti akan ya memohon gitu ya, percaya akan adanya Tuhan atau dewa gitu ya, dan kita memohon ya dengan rendah hati, kita memohon perlindungan gitu ya. Jadi misalnya masyarakat agraria ketika mereka menanam kan harapannya kita nggak tahu ya apakah kemarau berkepanjangan, hujan terus sampai banjir gitu ya, sawahnya tergenang gitu, atau karena apa gempa dan sebagainya kena bencana. Jadi mereka ya pasti sembahyang bermohon kepada dewa, mohon perlindungan dari dewa. Begitu mereka panen, kalau panennya berhasil itu pasti akan merasa oh ini syukur, harus syukuran gitu, ini berkah dari dewa gitu ya. Atau misalnya kalau mendapat rezeki gitu ya, nasib beruntung gitu ya, pasti mereka akan bersyukur pada dewa. Dan sebagai tanda wujud syukur itu mereka akan melakukan ritual. Ya. Jadi jadi sepertinya ritual-ritual itu yang kemudian ya ada istilah matsuri gitulah ya. Matsuri kan kalau teman-teman sekarang taunya matsuri itu orang hura-hura gitu, bersenang-senang. Jadi awalnya memang bersenang-senang sebagai tanda berterima kasih kepada dewa. Ya. Kemudian setelah itu berkembang lama-lama menjadi unsur-unsur agamanya gitu tuh semakin luntur ya, bukan hilang sama sekali, semakin luntur gitu, semakin berkurang. Akhirnya akan seperti murni itu hanya semacam upacara atau gimana gitu ya, yang agama. Jadi dia bersifat agama. Kira-kira seperti itu.
Ya, terutama sejak ini Jepang kan sekarang sudah jadi negara modern, negara maju gitu. Negara maju artinya sistemnya sudah pasti ya, serba pasti gitu ya. Dan ya sudah modern gitu ya. Jadi akhirnya orang yang hidup di Jepang itu merasa semuanya sudah pasti. Jadi tidak ada lagi ketidakpastian, tidak perlu terlalu menggantungkan, memohon kepada dewa. Jadi akhirnya ritual-ritual agama yang selama ini diselenggarakan, dijalankan dengan tujuan agama, lama-lama unsur agamanya semakin luntur ya. Jadi akhirnya hanya sebagai kegiatan untuk bersenang-senang. Ya. Baik. Baik. Ada pertanyaan nih, Dari Sensei. Dari yang mau Rizka baca dari Amos dulu ya. Dari Amos Haryadi, ini untuk Ayah Kasang ya. Ayah Kasang ada pertanyaan, selama pandemik apakah Bon Odori dilaksanakan? Selama pandemi ya memang gak ada ya, karena gak bisa bergabung banyak orang, jadi ya berkumpul banyak orang kan. Jadi tahun ini di daerah saya akan diadakan Bon Odori, tapi mau sudah 2 tahun dibataskan. Jadi baru pertama kali selama 3 tahun ini. So 3年ぶりにBon Odoriがあります。Ya, jadi kalau pandemi sudah hampir 2 tahun tidak diadakan, tahun ini akan diadakan. Ya, akhirnya ada. Pertanyaan terakhir dari Syafiq Sang di atas. siapa Sensei? Syafiq. Apa? Ayaka Sang watashi kikitai koto ga aru desu ga aru desu. Ayaka Sang no keiken ni wa Bon Odori o suru toki ni nani ga ichiban omoshiroi desu ka? 何が一番面白いか。でも、盆踊りは、たくさんの人が一緒に踊りますね。みんなで踊ります。知ってる人もいます。Ada yang sudah kenal, tapi gak ada belum kenal kan. Jadi bisa, なんか本当に、suasananya, なんだろうな、友達みたい。なんか、ada banyak teman-teman baru, bisa dapat teman-teman baru lewat pengalaman Bon Odori. 私あと、盆踊りはお祭りなので、そうだからたくさん食べ物があります。そう楽しいから友達ができると食べ物が私はとても好きですね。わかりましたか？はい。はい、わかりました。はい。Baik, sudah selesai. Kali pertanyaan-pertanyaan, tapi waktu untuk kita, Bu Rizka, tidak bisa membacanya satu persatu. Mohon dimaafkan. Berikutnya yang kita nantikan ya ini, Bu Rizka. Ya, betul sekali ya. Yang kita tunggu-tunggu yaitu kita menari bersama, dibantu oleh Ayah Kasang. Ya, untuk itu Ayah Kasang tolong untuk memandu kami. Hai, cepat ya Ayah Kasang. Ini kan kita semangat banget nih mau nari nih. Kira-kira kalau yang semangat gimana nih? Gengki. Semangat ya, yang lincah. Lincah. Ya. Bagaimana Greti Sensei kalau ya ada yang lincah, ada yang semangat? Wah, sangat senang sekali. Oke. Ya. Kami akan memilih untuk para peserta yang tergengki, terlincah, tersemangat ya. Dari tim Maru-Maru Nihong akan menilai. Jadi kami ada tim penilainya. Mohon sebisa mungkin tampilkan yang terbaik. Setelah itu jangan lupa kameranya dibuka ya. Hai dozo, Ayah Kasang. はい、ちょっと今足がなんかくすむったんですけど大丈夫ですよ。はい。はい。じゃあ今から皆さん一緒に盆踊りを踊りましょう。Kita sama-sama ya. はい。元気な人が多分選ばれます。はい。Satu kali saja. じゃあやってみましょう。
聞こえますか？聞こえますか？ちょっと小さいですね、音が小さい。近いですか？はい。大丈夫ですか？前の方がいいじゃないですか。なんか iPad からの音。今、私 iPad Zoom で iPad を使っているので、あ、そうですか。はい。大丈夫かな？どうですかね？ちょっと聞こえますか？kurang。これはどうですか？ちょっと聞こえないです。あまり聞こえないです。聞こえません。あまり聞こえませんか？聞こえません。ちょっと私、もう一回、Zoom に別の機械から入ってもいいですか？はい。はい。すいません。ちょっとお待ちください。すみません。一回出てすぐ入ります。Ayah Kasang keluar dulu sebentar, mau ganti karena tadi kita sudah coba latihan pakai suara iPad, jadi kedengarannya lebih bagus dan Ayah Kasang bisa kelihatan dengan jelas begitu waktu menari. Jadi sekarang kita mau coba dengan itu, jadi Ayah Kasang mohon izin untuk mengganti untuk agar bisa menggunakan iPad-nya untuk jadi audio seperti itu. Maaf. Mungkin bisa dilanjut untuk quiz aja ya, nanti setelah quiz sebelum ke door prize kita masuk ke Ayah Kasang. Tarian. Oke. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Maru-Maru Nihong, harusnya kita tarian dulu ya, karena Ayah Kasang sedang prepare. Jadi kita ke quiz dulu ya Bu Apin ya Bu Greti ya. Betul sekali. Quiz. Oleh karena itu kita kasih kesempatan bersama Pak Alek dan tim quiz untuk mengisi sesi quiz. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Rizka, Bu Neda. Oke, saya Alex. Kali ini saya akan ditemani oleh saya. Halo, selamat sore. Konnichiwa minasan. Saya Wina. Konnichiwa. Saya Wina dari NTB. Senang sekali kita bisa bertemu lagi, apalagi kali ini ada action ya, actionnya yaitu Bong Odori. Saya akan menemani Pak Alex ya untuk sesi kuis ini. Oke, siap Bu. Oke, sahabat Nihong, sebelum kita lanjut dengan Bong Odori dulu di acara kuis, di mana untuk kuis kali ini ada 2 pertanyaan yang akan kami berikan dan peserta akan menjawab pada chat Zoom. Oke, jadi sekali lagi ada 2 pertanyaan yang akan kami berikan dan peserta akan menjawab dengan cepat dan tepat pada chat Zoom. Oke, kita mulaikan saja Bu Win. Ya. Oke, oh ya. Soal pertanyaan hadiahnya pertama apa? Hadiahnya dipersembahkan dari. Oke, untuk hadiahnya itu berupa buku yang dipersembahkan oleh Kesainlang dan Gakushudo, Bu Win. Oh untuk iya pertanyaan ya. pertama, disilakan ya. Bu Win. Oke, pertanyaan pertama adalah apa nama ritual agama Buddha yang menjadi cikal bakal Bong Odori? Sekali lagi, apa nama ritual agama Buddha yang menjadi cikal bakal Bong Odori? Ayo silakan di chat. Silakan untuk sahabat Maru-Maru Nihong untuk bisa Siapakah menjawab yang di paling kolom chat Zoom. cepat? Wah, ada yang jawab ngaben katanya. Oke, mohon untuk tim Maru-Maru Nihong untuk bisa lihat kalau sudah ada jawaban yang kira-kira sudah ada jawaban yang benar. Belum ada. Oke, kita cari lagi. Silakan para peserta untuk bisa menuliskan jawaban yang tepat di chat Zoom. Ya. Oke, sekali lagi untuk soalnya Bu Win, tolong dibacakan. Sekali lagi soalnya adalah apa nama ritual agama Buddha yang menjadi cikal bakal Bong Odori? Oke, jadi apa nama ritual agama Buddha yang menjadi cikal bakal Bong Odori? Oke, silakan.
Hampir, tapi belum ada. Jawabannya belum ada. Jawabannya sudah ada. Ya, stop. Jawabannya adalah Odori Nembutsu. Yeay. Kira-kira siapa yang beruntung, Bu Win? Di sini ada atas nama dari Papua ya. Dari Papua atas nama siapa nih? Tolong dibantu. Nama Cecilia. Cecilia Purwanto. Di belakangnya ada Bu Cecilia Purwanto. Ya. Jawabannya benar, Bu Win? Betul. Jawabannya yang tepat adalah Cecilia ya. Coba dilihat dulu. Mendapatkan buku yang dipersembahkan oleh Gakushudo dan Kesen Blank. Oke, sekali lagi banyak selamat. Mungkin bisa di spotlight pesertanya untuk di dokumentasi. Silakan. Tolong di on cam. Cecilia. Atas nama Cecilia dari Papua. Kalau enggak nanti hadiahnya untuk saya loh. Oke, jangan lupa untuk para peserta yang bisa menjawab dengan benar, jangan lupa untuk langsung mengirimkan alamatnya di. Nah, dia Cecilia Purwanto. Oke, ya, jadi banyak Cecilia selamat Purwanto ya untuk hadiahnya mendapatkan buku yang dipersembahkan oleh Kesen Blank dan Gakushudo. Oke, sekali lagi banyak selamat. Mungkin kita masuk ke soal yang kedua. Ya, soal kedua silakan Pak Alex. Oke, dengarkan baik-baik. Apa nama sekte agama Buddha yang mempopulerkan ritual membaca kitab agama Buddha sambil menari? Apa nama sekte agama Buddha yang mempopulerkan ritual membaca kitab agama sambil menari? Oke, kayaknya kita sudah mendapatkan jawaban yang benar, Bu Win. Ya, jawabannya jawaban apa, yang Pak benar adalah Jishu. Wow, sebentar saya lihat ke atas. Siapa yang beruntung sudah ada yang tercepat tadi. Teman-teman tim Marumaniho untuk melihat jawabannya adalah Jishu. Oke, kita mohon bersabar. Ada di sini, apakah sama? Ada nama Jenny? Iya, 10 MIPA 5. Betul ya. Ya, betul ya. Atas nama Jenny. Jawabannya tepat. Oke, jadi Jenny Sang boleh on cam. Dari SMA 1 Mataram. Bu Apin untuk spotlight. Jadi sekali lagi untuk peserta yang beruntung untuk sesi quiz untuk bisa mengirimkan alamat ya. Jadi nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi oleh kurir untuk mengirimkan hadiah ya. Jenny Sang akan mendapatkan buku yang dipersembahkan oleh Gakushudo dan Kesen Blank. Oke, jadi sekali lagi banyak selamat untuk Jenny dan Cecilia Sang. Jadi jangan lupa untuk nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, silakan post di grup WA. Atau bisa japri ke saya, Alex, atau ke panitia yang lain ya, Bu Rizka. Silakan. Oke. Jadi sekali lagi banyak selamat. Kita masuk ke sesi yang kedua yaitu sesi door prize. Tapi Pak Alex kayaknya lebih sudah siap. Kita nari dulu deh. Mudah-mudahan ayah kasangnya sudah ready. Ya. Oke, silakan Bu Rizka, Bu Neda. Pak Christoph sudah hadir kelihatannya. Siap. Christoph Sensei, oke. Dikembalikan ke Christoph Sensei, silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya tadi keluar masuk. Pertama, listrik rumah saya padam, sehingga wifi saya mati. Yang kedua, HP saya nge-hang, sehingga nggak dapat sinyal internet. Klop lah keluar masuk Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mohon maaf sekali, di belakang rumah saya lagi ada pesta dan ribut. Jadi ya sudahlah. Oke, itu permintaan maaf. Oke, kita lanjutkan Greti Sensei. Kita akan kegiatan berikutnya yaitu kita akan menari bersama-sama ya. Bersama-sama dengan Ayah Kasang. Dan sahabat Maru-Maru Nihong ya. Dan tentunya dengan sahabat Maru-Maru Nihong. Oke, bagaimana Ayah Kasang? Sudah ready? はい、じゃあちょっと
チェックしますね。はい。Oke. Oke. OK。はい、よかったです。皆さんすいません。マフィアバートなんで申し訳ないです。じゃあちょっとやりますね。Silakan tim penilai standby. Yap. Pesertanya silakan yang mau menari standby. Videonya はい、皆さん一緒に踊りましょう。Oke. はい。 Siap. いきます。 Semangat, Genki, Genki. Susah juga ya. はい。皆さんどうでしたか？できましたか？ Susah. Dekimasu. Dicoba. どうでした？今ので。もう一回やりますか？はい、もう一回。はい、やりました。私も踊りたいです。一緒に踊りましょう、先生も。Ayo, Bu Neda. Ayo semuanya. Rizka, semangat. Oke, Ayo siap. badannya. Pak Alex. Badannya. じゃあ、 Hai, buka もう一回です videonya. よ。 Buka いきます。 videonya. はい、もらい。サンササー、サンササー、サンササー、サンササー。桜ちょいはやせ。サンササー、サンササー、サンササー、サンササー。桜ちょいはやせ。楽しいですね。楽しかったですか？ 楽しかったです。よかったです。Siapa yang paling tinggi? よかった。 Siapa yang dapat hadiah, panitia? はい、先生お願いします。 Hai. Mohon maaf teman-teman tim Marmoro Nihong, ini ternyata ada kesalahan teknis yang menjawab duluan untuk pertanyaan yang kedua. Coba tolong dicek lagi biar tidak terjadi kesalahan. Oh, iya. Ada di atas dari Papua. Atas nama akun Amelia, coba tolong dicek. Jadi teman-teman Marmoro Nihong, tolong jangan dulu mengetik di chat Zoom karena kita akan melihat sebenarnya siapa yang benar untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang paling cepat ya. Oke, apakah sudah dapat? Pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Ada yang menjawab. Jawabannya Jishu. Jishu. Sekte Jishu itu ya maksudnya. Alex. Ya. Di sini yang paling cepat Jenny. Bukan. Atas nama dari Papua enggak? Dari Papua, SMA. Iya, SMA Taruna Bangsa. Oke, apakah ini orang yang sama atau orang yang beda yang tadi? Sekte Jishu. Tadi yang menang pertama juga dari Papua SMA Taruna sama, tapi atas nama mungkin sama sih kalau ini. Tidak, tadi yang pertama atas nama Cecilia. Yang ini atas nama Amelia Sobo. Oh, beda berarti. Oke. Jadi mohon maaf, Cecilia Sang ternyata masih ada yang lebih cepat dari Cecilia Sang. Jadi atas nama Jenny. Ya, Jenny, bukan Cecilia. Jenny. Oh, Jenny ya. Jadi atas nama Amelia ya yang untuk paling cepat. Ya, Sekte Jishu. Ya, Amelia Sobo. Jadi mohon Amelia Sang untuk on cam biar kita bisa
dokumentasi. Jadi mohon maaf untuk Jenny Sang. Tadi masih ada yang lebih cepat, yaitu Amelia Sang. Amelia Sang mungkin bisa di on cam. Oke, jadi banyak selamat untuk Amelia Sang mendapatkan buku yang dipersembahkan oleh Kesenblang dan Gakushudo. Oke, jadi sekali lagi untuk peserta yang mendapatkan hadiah untuk sesi quiz, untuk menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di grup WA atau bisa japri ke saya, Alex dan Bu Rizka. Ya, oke. Jadi mohon untuk secepatnya untuk mengirimkan alamat tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi, banyak selamat. Hadiah dipersembahkan oleh Kesenblang dan Gakushudo. Sekarang kita akan masuk ke sesi door prize. Saya kali ini akan ditemani oleh masih dengan saya, ya masih dengan saya, Pak Alex. Oke. Kita untuk sesi door prize ya. Oke, siap Bu Win. Untuk sesi door prize kita akan mengambil nama-nama ya peserta yang telah mengisi presensi ya. Kemudian kita akan acak dengan mesin pengacak ya. Ini saya izin share screen dulu. Halo. Ya, oke, sudah terlihat Pak Alex. Oke. Jadi di sini adalah nama-nama peserta yang telah mengisi presensi tadi ya. Di sini berjumlah 334 ya peserta yang mengisi presensi. Ini saya akan copy ya. Mohon bersabar. Ya, nanti akan mendapatkan paket data ya. Benar sekali, Bu Win. Oke, mohon bersabar. Oke, jadi sekali lagi peserta yang beruntung akan mendapatkan paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihon. Oke, mohon bersabar, saya copy dulu. Oke, nama yang tadi saya akan paste di sini ya. Ini adalah nama-nama yang masih presensi. Oke, Bu Win, kira-kira ada berapa hadiah untuk door prize Bu Win kali ini? Oke, ada 3 ya Bu Win? 3, ya. Oke. Kita akan acak. Kira-kira ada nama. Selama 10 detik, kita mulai dari sekarang. Oke, siapakah yang beruntung? Sahabat Maru-Maru Nihon masih berada di room Zoom ya. Bisa mendapatkan hadiah berupa paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihon. Di sini sudah ada nama Moreno Astrando. Silakan on cam Moreno Astrando. Mohon bantuan. Kira-kira masih ada Moreno Astrando? Moreno, silakan kalau ingin mendapatkan segera muncul. Tidak ada sepertinya, Bu. Sepertinya tidak ada ya. Ya. Ini oke, kita kesempatan untuk kita ulang ini lagi. 2, 1. Berarti Moreno dianggap tidak ada ya? Iya. Oke, kita cek lagi. Ikadek Saputra. Belum. Masih ada di. Belum selesai. Wah, ini jangan-jangan siapa ya? Ikadek Saputra. Oke, Ikadek Pak Saputra silakan segera. Oh, ada. Yes, ya. Selamat Ikadek Saputra. Oke, Ikadek Saputra sarjana sains. Apakah masih ada? Omedetou gozaimasu. Masih ada Bu Win? Ya, masih ada. Kita tinggal pilih 2. Siapakah yang beruntung? Masih ada Ikade-san. Jadi masih ada tadi. Sudah ada di chat room. Mendapatkan paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihon. Oke, Bu Win, kita untuk 2 orang lagi ya. Beruntung kedua ya. Kita acak.
Ardi Muhammad. Ardi Muhammad ya. Apakah masih ada Ardi Muhammad? Ardi Muhammad Syari. Ardi M. Syari ada masih. Masih ada? Iya. Cikarang. Masih ada? Yes. Oke, Oke, selamat dari untuk SMA Ardi 1 Cikarang Timur. Selamat ya. Muridnya Rizka Sensei. Jadi Orang banyak Bekasi sahabat ya, orang Bekasi. Akhirnya Iya, Bekasi yang dapat. tim Maru-Maru Mataram Nihong udah jadi berupa dapat tadi. Ayo, gambarnya Sekarang kita Mataram. ajak untuk Oke, Mataram peserta yang yang ketiga silakan. ketiga. Sudah ada tadi. Tuh Bukit Tinggi juga mau tuh. Silakan. Yang terakhir nih satu orang lagi, siapakah yang beruntung ya? Silva Salihah. Silva Salihah. Oke, mohon bantuan tim Maru-Maru Nihong untuk melacak. Apakah masih ada Silva Salihah? Ada, dari Bekasi lagi. Ah, dari Bekasi. Oke. Selamat ya. Banyak selamat. Kak Adek Sang, Ari Sang, Silva Sang ya mendapatkan paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihong. Oke, jadi sekali lagi disampaikan baik peserta sesi kuis ya untuk bisa mengirimkan alamat, nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Saya pikir itu jelas. Terima kasih. Saya Alex. Saya Wina. Kami kembalikan ke Bu Rizka dan Bu Neda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih diucapkan kepada Alex Sensei dan Wina Sensei untuk pemberian door prize dan kuisnya untuk hari ini. Dan selamat kepada para pemenang. Selanjutnya penyampaian peserta penari tergengki yang tadi dipandu oleh Ayah Kasang. Berdasarkan keputusan tim penilai yaitu tim Maru-Maru Nihong. Di sini yang tergengki ya. Jadi semuanya jadi tidak ada yang juara 1 2 3 tapi tergengki. Artinya posisinya sama-sama lincah semua. Yang pertama yaitu Ayu Windy. Ayu Windian ya, tadi lincah banget. Boleh lihat Ayu Windian mana? Dipraktekkan dong yang pemenang-pemenangnya nanti. Oke, nanti dipraktekkan ya. Saya sebutkan dulu. Ayu Windian. Yang kedua ada Jenar Sang dan Tina Sensei. Tina siapa? Begitu lincah ya Tina Sensei. Tadi kami menilai bersama-sama tim. Mohon untuk dibuka kameranya, dipraktekkan sekali lagi gitu, Neda Sensei gimana? Iya harus dong. Iya harus. Harus ya. Oke, baik. Harus Ayah dong, Kasang, kita ingin bisa melihat dibantu, juga. Ayah Kasang. Hai. Otomatis. Ayah Kasang dojo. Gambate, Tina Sensei. はい。じゃあ、皆さんで4人、3人、3名ですか？はい、一緒に3。お願いしましょう。はい。 3です。では、行きます。サンササ、サンササ、サンササ、サンササ、サンササ。桜ジョイはやせ。サンササ、サンササ、サンササ、サンササ。桜ジョイはやせ。イエーイ。楽しかったですね。すごい。Oke. Ya, kepada pemenang kuis, pemenang door prize dan tarian tergengki, mohon mengkonfirmasi kepada Alex Sensei atau tim Maru-Maru Nihong. Dan setelah kegiatan, proses pengiriman hadiah atau door prize akan kami lakukan. Satu hal lagi bagi sahabat Maru-Maru Nihong yang tertarik dengan t-shirt, mohon bantuannya Ibu Apin untuk share screen t-shirt.
T-shirt komunitas Maru-Maru Nihon. Kami mempunyai T-shirt komunitas, yaitu yang pencinta atau sahabat Maru-Maru Nihon, dengan mempunyai 2 warna, ada merah dan hitam. Bagi yang berminat dan ingin memiliki, silakan bisa menghubungi saya, Ibu Rizka, di nomor WA 0812 1257 3443 dengan biaya per lembar t-shirtnya adalah 80.000 belum termasuk ongkir. Ya, silakan mengkonfirmasi langsung untuk komunitas pencinta Maru-Maru Nihon. Wah, gak terasa ya, Rizka Sensei, kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat Maru-Maru Nihon semuanya. Baiklah, sahabat Maru-Maru Nihon, sebelum kita akhiri acara kali ini, kita persilahkan kepada Susi Sensei untuk memberikan closing statement serta menyampaikan satu kosakata atau istilah dalam bahasa Jepang yang pernah viral atau sedang viral saat ini. Kepada Susi Sensei dipersilakan. Baik, terima kasih Neta Sensei dan kepada teman-teman dan juga adik-adik SMA. Terima kasih, semoga materi yang kami bawakan hari ini menyenangkan ya. Yang penting menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan kan gimana gitu ya. Semoga menyenangkan dan bermanfaat ya, sedikit informasi mungkin bisa menambah wawasan. Kemudian Bongodori itu, jangan cuma dipikir, itu budaya Jepang. Budaya Jepang tuh nggak fix gitu ya. Jadi kita belajar tentang budaya Jepang, tapi kemudian kalau kita ingin mempraktekkan ya gitu, misalnya mau bikin acara misalnya di sekolah atau di komunitas RT RW misalnya, nggak ada salahnya ya menjalin tali silaturahmi gitu ya, bersama-sama bersenang-senang gitu ya. Kalau kita mau kreasi sedikit agak beda gerakannya, tidak ada masalah ya. Itu ya saya kira pesan-pesan mungkin ya poin-poin yang bisa kita ambil ya dari tema besar yang kita bahas hari ini. Kemudian di Jepang ya saya kira adik-adik banyak yang di SMA belajar bahasa Jepang gitu. Di Jepang itu sama seperti kita di Indonesia ya, banyak kosakata yang diciptakan oleh anak-anak muda yang orang-orang generasi orang tua kakek nenek apalagi itu nggak ngerti gitu ya. Kemudian timbul tenggelam gitu, muncul dipakai, kemudian nggak lama kemudian hilang gitu saja ya. Dan jelas karena muncul dan hilangnya cepat, ya ini nggak masuk kamus ya, tidak dari kamus. Kalau tidak dari kamus, kita kalau cari di kamus juga tidak ada. Salah satunya adalah paripi. Apakah adik-adik atau teman-teman ya di sini ada mungkin rekan-rekan guru-guru SMA, dosen atau masyarakat umum ya mencintai budaya Jepang gitu ya. Ada yang pernah dengar istilah paripi? Ya ditulis dengan katakana gitu ya, paripi. Paripi itu singkatan dari ini, karena katakana ini bahasa Inggris ya, dari sugoi. Ayu Windiana Sensei ini dari budaya pemenang hari. Oh iya, party people gitu. Kan bahasa Inggrisnya itu party. Kalau kita bacanya party, party gitu ya, party people gitu ya. Party people orangnya ya terutama anak-anak muda gitu lah teman-teman, adik-adik siswa SMA gitu ya, senang pesta. Jadi senang pesta bukan cuma orang Indonesia, orang Jepang juga senang. Namanya orang Jepang juga manusia gitu. Muda itu senang pokoknya bikin pesta gitulah. Misalnya Halloween ya, mungkin ada yang tahu ya Halloween itu sebetulnya kan Halloween itu dulu juga sebenarnya ritual agama Kristen ya. Kristen atau para Kristen saya nggak tahu dah ya. Katolik kayaknya ya, dari Eropa dibawa ke Amerika. Terus jadi ritual tahunan. Sekarang itu ditiru di mana-mana gitu. Di Jepang juga banyak, tapi di Jepang jelas tidak ada unsur agamanya ya. Kristen nggak ada. Tapi ya cuma bersenang-senang aja gitu. Sekarang tuh ternyata itu jadi ritual nasional ya. Jadi siapa tahu nanti masuk ke dalam buku pelajaran ya, salah satu budaya Jepang itu adalah Halloween gitu ya. Begitu. Ya, ini sekedar catatan.